belajar, marilah kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Kristina Hito, Delsa, Eca Fadila, Rizka. Baik anak-anak, ada beberapa teman kalian yang sakit. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga mereka yang sakit diberikan kesehatan supaya bisa berkumpul dengan kita untuk mengikuti pembelajaran di SMP yang kedua Papa. Amin. Siapa yang pernah menulis? Ya, turunkan tangan. Ketua kelas menulis apa yang pernah ketua kelas tulis? Sebuah cerita pendek. Ya, ketua kelas pernah menulis tentang cerita pendek. Ada lagi yang lain? Tidak? Cerita pendek tentang petualangan. Ya, cerita pendek tentang petualangan. Yang lain lagi? Cerita pendek semasa liburan. Ya, cerita pendek semasa liburan. Oke, baik. Pak Guru akan menanyakan tentang kalian materi minggu lalu. Materi minggu lalu tentang apa? Ya, materi minggu lalu tentang struktur tes hasil observasi. Ya, struktur tes laporan hasil observasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama apa? Pembuka. Ya, yang pertama bagian pembuka. Yang kedua Bagian isi. bagian Isi. dan yang ketiga Bagian penutup. bagian Penutup. penutup atau Simpulan. ya, bagian penutup atau simpulan. Siapa yang tahu bagian pembuka itu apa? Coba udah mari Pak. Yaitu pengamatan tentang objek yang diamati. Ya, bagian pembuka adalah pengamatan tentang objek yang diamati. Yang kedua, siapa yang tahu apa itu bagian isi? Ya, coba sekali lagi. Udah mari Pak. Yaitu memberikan informasi tentang objek yang diamati. Ya, bagian isi itu merupakan memberikan informasi terhadap objek yang diamati. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Masih semangat tidak? Masih. Kalau masih semangat, kita lanjut. Ya anak-anak, tolong perhatikan
depan. Hari ini kita masih belajar tentang teks laporan hasil observasi. Jadi, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, peserta didik dapat menulis teks laporan hasil observasi. Yang kedua, peserta didik dapat menyunting teks laporan hasil observasi. Oke, sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru akan menanyakan kepada kalian, siapa yang tahu apa itu menulis? Ya, coba Delsa. Menulis adalah menuang gagasan atau ide dalam bentuk tulisan. Ya, menurut teman kalian, menulis adalah menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan dengan tujuan agar orang lain bisa mengetahui maksud dari kalian sendiri. Yang kedua, menyunting. Siapa yang tahu menyunting? Memperbaiki teks laporan hasil observasi. Ya, menurut teman kalian ada Marifah, menyunting adalah memperbaiki tes dari hasil observasi. Ada yang lain lagi? Ada yang lain? Oke, Pak Guru kasih jelas ya. Menyunting adalah memperbaiki tes laporan baik dari segi isi, segi kebahasaan maupun segi struktur. Paham? Paham. Coba Linda baca. Menulis, menuangkan ide si penulis ke dalam bentuk tulisan sehingga maksud penulis dapat diketahui banyak orang melalui tulisan yang dituliskan. Ya, ini adalah pengertian dari menulis. Jadi, menulis itu merupakan menuangkan ide dari si penulis ke dalam bentuk tulisan sehingga maksud penulis dapat diketahui oleh banyak orang. Itu yang dikatakan dengan menulis. Jadi, seorang penulis itu bagaimana dia bisa menuangkan ide, pikiran, gagasan ke dalam bahasa tulisan dengan tujuan atau dengan maksud untuk orang lain bisa mengetahui atau memahami apa yang dimaksud dari penulis tadi. Langkah-langkah menulis laporan observasi. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Jadi anak-anak, sebelum kalian menuliskan sebuah teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu kalian harus menentukan topik atau tujuan. Contoh, topik apa yang ingin saya tulis? Oh, topik keindahan kota Fakfak, itu topiknya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana keindahan kota Fakfak itu. Yang kedua, lakukan observasi. Sebelum kalian menulis teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu harus kalian melakukan observasi atau pengamatan. Dengan tujuan apa? Untuk mengetahui keadaan dari objek. Yang ketiga, catat data penting dari objek yang diamati. Ini maksudnya apa? Siapa yang tahu? Catat data penting dari objek yang diamati. Ini maksudnya apa? Yang tahu angkat tangan. Oke, coba lanjut. Ini maksudnya adalah setelah kalian mengamati suatu objek, disitulah kalian akan mencatat data-data penting terkait dengan objek yang kalian amati. Sampai sini jelas? Jelas tidak? Ya.
Oke, baik. Kalian sudah mengamati video yang di depan? Sudah. Sudah mengamati? Sudah. Apa yang kalian amati dari video tersebut?
indah dengan hutan hujan tropis yang ada di sekelilingnya. Jenis hutan di Kota Fafak adalah hutan hujan tropis, hutan musim, hutan rawa, hutan lindung, dan hutan bakau. Keindahan hutan tersebut adalah pemandangan pohon yang lebat dan beberapa jenis flora dan fauna. Pantai yang berada di Kota Fafak yaitu Pantai Pasir Putih, Pantai Wayok, Pantai Wambar, Pantai Warputih, Pantai Patawana, dan Tugu Serap. Paragraf keempat. Keindahan pantai tersebut adalah pasir putih yang bersih serta air atau laut yang hijau jernih. Sungai di Kota Fafak adalah Sungai Ubadari, Air Besar, Kayuni, dan Sungai Sakarteman. Air terjun di Kota Fafak adalah Sungai Ubadari, Sungai Kayuni, dan air terjun Kiti-Kiti. Teluk di Fafak yaitu Teluk Katipi dan Teluk Toran. Pemandangan yang ada di kedua teluk itu sangat indah dan sangat memanjakan mata. Ketika sore hari, Kota Fafak dihiasi senja yang indah. Paragraf kelima. Kota Fafak memiliki pemandangan yang indah yang masih terjaga. Keindahan-keindahan yang ada di Kota Fafak cocok digunakan sebagai tempat pariwisata dengan segala keindahannya dan untuk menarik para wisatawan dan turis. Kami kelompok 1 akan membacakan hasil sindungan kami kepada kelompok 2. 1. Isi laporan. Isi laporan tersebut sudah jelas dengan videonya. 2. Struktur laporan. Struktur laporan sudah sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Mereka belum menulis simpulan atau penutup. 3. Kebahasan. Kebahasannya sudah jelas dan tepat, tetapi mereka penulisan katanya masih menggunakan huruf besar, seharusnya huruf kecil. Kami dari kelompok 1. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, berikan aplaus kepada kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain terkait dengan isi laporan hasil observasi dari kelompok 1? Ada tanggapan tidak? Tidak ada tanggapan? Ya, kalau tidak ada tanggapan, Pak Guru akan menanggapi hasil diskusi laporan observasi dari kelompok 1 sudah sangat jelas, isinya sudah sesuai dengan apa yang mereka amati dengan melalui video terkait dengan keindahan alam Kota Fafak, baik mulai dari gunung, pantai, air terjun, senja, sungai-sungai, semua mereka sudah cantumkan. Maka dari itu sudah pas menurut Pak Guru. Berikan aplaus sekali lagi. Kelompok 1 dipersilakan kembali ke tempat duduk. Oke, baik anak-anak. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Sebelum Pak Guru mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran kita di siang hari ini. Yang pertama tadi Pak Guru sampaikan tentang apa itu menulis. Menulis adalah menuangkan ide Ya, menulis adalah menuangkan ide si penulis dalam bentuk tulisan.
belajar mengajar, marilah kita berdoa dengan membaca surah Al-Ikhlas. Berdoa dimulai. Billahi taufiq wal hidayah.